Mari kita menjelajah waktu menuju masa 66 juta tahun yang lalu. Lupakan sejenak hutan tropis yang lebat atau pegunungan tinggi yang kalian lihat hari ini. Di titik ini, kita berdiri di ambang pintu sebuah dunia yang sedang menghitung mundur napas terakhirnya. Ini adalah bumi di akhir masa Cretaceous, sebuah planet yang tampak indah, namun menyimpan wajah yang sangat mengerikan bagi standar manusia modern. Bumi saat itu bukan hanya dihuni oleh monster-monster raksasa, tetapi ia sendiri adalah sebuah monster yang terus berubah. Garis pantai yang kalian hafal di peta saat ini, semuanya lenyap. Benua-benua masih tampak seperti kepingan puzzle yang dipaksakan menyatu, dan samudra-samudra besar masih bergolak mencari identitasnya. Pertanyaannya, seperti apa sebenarnya rupa bumi sebelum batu ruang angkasa itu datang menghancurkan panggung para dinosaurus? Dan mengapa jika kalian melihat peta dunia saat itu, kalian tidak akan menemukan satupun jengkal tanah yang kita sebut sebagai Indonesia? Wajah asli bumi 66 juta tahun lalu bukanlah tempat yang ramah bagi manusia. Jika kita melihatnya dari orbit, bumi tampak seperti labirin air raksasa. Hal pertama yang akan membuat kalian tercengang adalah warnanya. Tidak ada warna putih di ujung utara maupun selatan. Planet kita benar-benar kehilangan topi esnya. Karena suhu global yang sangat ekstrem, jauh lebih panas daripada gelombang panas terburuk yang kita alami hari ini, es di kutub mencair sempurna. Akibatnya, volume air laut membengkak hingga tingkat yang tidak masuk akal. Permukaan laut berada ratusan meter lebih tinggi dari sekarang, menelan garis pantai yang kita kenal dan mengubah wajah benua menjadi sekumpulan pulau raksasa yang terisolasi. Mari kita lihat Amerika Utara. Di masa itu, Amerika tidak terlihat seperti satu benua utuh. Sebuah jalur air raksasa yang disebut Western Interior Seaway membelah benua ini menjadi dua daratan terpisah, Laramidia di barat dan Appalachia di timur. Bayangkan, ada laut dangkal yang luas tepat di tengah-tengah wilayah yang sekarang menjadi padang rumput Kansas dan Nebraska. Di sana, alih-alih kerbau, kalian akan menemukan hiu purba dan reptil laut raksasa yang berenang di atas tanah yang sekarang kita pijak. Bergeser ke timur, Eropa bahkan tidak tampak seperti sebuah benua. Eropa di akhir masa Cretaceous hanyalah sebuah kepulauan tropis, sekumpulan pulau-pulau kecil yang berserakan di tengah samudra Tethys yang dangkal dan hangat. Jika kalian adalah pelancong waktu, Eropa saat itu mungkin terlihat seperti Maladewa versi raksasa, di mana dinosaurus harus berenang atau menyeberangi jembatan darat yang dangkal hanya untuk mencari makan. Namun dari semua anomali geologis ini, yang paling unik dan dramatis adalah India. Saat itu, India bukanlah bagian dari Asia. Ia adalah sebuah pulau pengembara yang sangat liar. Setelah memisahkan diri dari Madagaskar, India melesat melintasi Samudra Hindia Purba dengan kecepatan tektonik yang luar biasa, hampir 20 cm per tahun. Ini adalah kecepatan yang sangat ekstrim untuk ukuran lempeng bumi. India sedang berada dalam jalur tabrakan fatal. Ia sedang membawa jutaan ton batuan yang nantinya, jutaan tahun setelah dinosaurus musnah, akan menghantam wajah Asia dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga kerak bumi terangkat ke langit, menciptakan puncak-puncak tertinggi di dunia, pegunungan Himalaya. Di antara semua pergerakan ini, ada Samudra Tethys, sebuah koridor air hangat yang menghubungkan lautan dunia. Samudra inilah yang mengatur iklim global, membawa air hangat ke seluruh penjuru planet, dan memastikan bahwa bahkan di wilayah kutub sekalipun, hutan-hutan subur masih bisa tumbuh. Dunia saat itu adalah mesin raksasa yang bekerja dalam suhu panas yang stabil. Sebuah panggung yang megah, luas, dan tampak tak terkalahkan, tepat sebelum sebuah tamu tak diundang dari ruang angkasa datang untuk menghentikan seluruh sandiwara ini selamanya. Sekarang mari kita bicara tentang rumah kita. Jika kalian membuka Google Maps dan mencoba mencari koordinat Indonesia di masa 66 juta tahun yang lalu, kalian mungkin akan mengira aplikasi tersebut sedang error. Kenapa? Karena kenyataannya sangat mengejutkan. Indonesia belum ada di peta dunia. Bayangkan kalian sedang terbang di atas koordinat yang sekarang menjadi Jakarta, Surabaya, atau Medan. Di bawah kalian tidak ada kemacetan, tidak ada gedung tinggi, bahkan tidak ada satu jengkal tanah pun. Yang ada hanyalah hamparan Samudra Tethys yang maha luas. Sebuah kerajaan air biru gelap yang sangat dalam, sunyi, dan mematikan. Wilayah yang kita sebut sebagai Nusantara saat itu masih berupa proyek yang belum selesai dikerjakan oleh perut bumi.
Bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Jawa Barat saat itu hanyalah fragmen-fragmen kecil atau pinggiran pantai dari benua raksasa Eurasia. Wilayah ini dikenal sebagai Blok Sundaland. Tapi jangan bayangkan hutan lebat. Saat itu sebagian besar wilayah ini masih terendam air laut dangkal atau berupa rawa-rawa purba yang sangat panas. Lalu di mana sisa pulau lainnya? Sulawesi, Maluku, dan Papua? Mereka berada ribuan kilometer jauhnya di belahan bumi selatan. Papua saat itu masih menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan benua Australia dan Antartika dalam blok benua besar bernama Sahul. Mereka masih berpelukan erat di dekat kutub selatan, tertutup oleh hutan konifer yang hangat sebelum akhirnya lempeng ini pecah dan mendorong Papua naik menuju garis khatulistiwa. Jadi, jika Indonesia adalah laut, siapa penghuninya? Disinilah letak kengerian yang sebenarnya. Di titik koordinat tempat kalian berdiri sekarang, 66 juta tahun lalu adalah medan perburuan bagi para naga laut, yaitu Mosasaurus. Reptil laut raksasa dengan panjang 17 meter dan rahang yang mampu menghancurkan baja, berenang bebas di atas wilayah yang kelak menjadi Pulau Jawa. Di sampingnya, Plesiosaurus dengan leher panjangnya mengintai mangsa dari kegelapan air yang tenang. Indonesia adalah anak kandung bencana. Daratan kita baru benar-benar muncul ke permukaan setelah peristiwa kiamat asteroid 66 juta tahun lalu memicu rentetan aktivitas tektonik yang luar biasa hebat. Tabrakan antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, tiga raksasa yang saling menghantam, inilah yang akhirnya memaksa dasar laut terangkat ke atas, menciptakan pegunungan, gunung api, dan ribuan pulau yang kita banggakan sekarang. Nusantara kita bukanlah tanah tua yang statis. Kita berdiri di atas tanah yang lahir dari amukan geologi jutaan tahun yang lalu. Kita adalah negeri yang dibangun dari dasar samudra. Jika kalian bisa melangkah keluar dari mesin waktu 66 juta tahun yang lalu, hal pertama yang akan menyerang kalian bukanlah predator raksasa, melainkan udara itu sendiri. Bumi saat itu adalah sebuah rumah kaca raksasa yang mencekam. Bayangkan udara yang begitu tebal, panas, dan lembab. Seolah-olah kalian sedang berdiri di dalam ruang sauna yang tak terbatas. Kadar karbon dioksida di atmosfer saat itu mencapai angka yang sangat tinggi, memicu pemanasan global alami yang dahsyat. Suhu rata-rata planet ini jauh di atas apa yang bisa ditoleransi manusia modern secara nyaman. Namun, bagi bumi, ini adalah masa keemasan biologis. Kombinasi antara panas yang ekstrim dan CO2 yang melimpah membuat tanaman tumbuh dengan kecepatan dan ukuran yang gila. Hutan-hutan subur yang sangat lebat tidak hanya ada di khatulistiwa, tetapi membentang jauh hingga ke lingkar kutub utara dan selatan. Tidak ada es, tidak ada salju. Di wilayah yang sekarang menjadi padang es Antartika yang membeku, 66 juta tahun lalu justru merupakan rumah bagi hutan konifer yang hijau dan hangat. Di sana, dinosaurus seperti Triceratops yang kekar dan Edmontosaurus atau dinosaurus paruh bebek berkeliaran mencari makan di bawah cahaya matahari kutub yang tidak pernah terbenam selama musim panas. Oksigen yang melimpah dan suplai makanan yang tak terbatas menciptakan ekosistem yang sempurna bagi para raksasa untuk mencapai ukuran maksimal mereka. Namun jangan tertipu oleh keindahan hutan hijau ini. Ketenangan ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi yang sangat rapuh. Bumi saat itu sedang berada dalam tekanan dari dua arah. Di bawah permukaan tanah yang mereka injak, tekanan magma sedang meningkat drastis. Aktivitas vulkanik di berbagai belahan dunia, termasuk wilayah Deccan di India, mulai memuntahkan gas beracun ke langit. Perlahan-lahan mulai meracuni atmosfer. Bumi sedang gelisah. Dan di atas sana, di kedalaman ruang hampa yang sunyi dan dingin, sebuah ancaman yang tak terlihat oleh mata dinosaurus sedang meluncur dengan kecepatan 64.000 km per jam. Sebuah batu angkasa selebar 10 km seukuran Gunung Everest telah terkunci pada satu koordinat di Samudra Atlantik purba. Dinosaurus-dinosaurus ini sedang menjalani hari-hari terakhir mereka di sebuah surga yang sebentar lagi akan berubah menjadi neraka api. Detik-detik menuju kiamat sudah dimulai dan wajah bumi yang subur ini akan segera terhapus dari sejarah dalam hitungan jam. Segalanya terjadi dalam hitungan detik. Batu angkasa yang selama jutaan tahun bergerak dalam kesunyian akhirnya menyentuh atmosfer bumi. Saat itu, gesekan udara mengubah asteroid tersebut menjadi bola api yang lebih terang daripada 1000 matahari. Dinosaurus yang berada di radius ribuan kilometer bahkan tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Cahaya itu membutakan mata mereka sesaat sebelum gelombang panas membakar segalanya menjadi abu.
Asteroid tersebut menghantam semenanjung Yucatan di Meksiko dengan kekuatan yang setara dengan 10 miliar bom atom Hiroshima. Hantaman ini tidak hanya membunuh apa yang ada di permukaan, tetapi ia meremas planet kita. Gelombang kejutnya merambat melalui kerak bumi, memicu gempa bumi bermagnitudo 11 yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tsunami setinggi 1 km bangkit dari titik hantam, bergerak dengan kecepatan pesawat jet, menyapu seluruh garis pantai purba di Amerika, Afrika, hingga mencapai wilayah yang kelak menjadi Nusantara. Di wilayah Indonesia yang saat itu masih berupa laut dangkal, air tiba-tiba surut secara ekstrem sebelum kembali sebagai tembok raksasa yang menghancurkan terumbu karang purba dan segala kehidupan di dalamnya. Peta dunia yang baru saja kita jelajahi hancur berantakan dalam waktu kurang dari 24 jam. Inilah awal dari malam panjang. Miliaran ton debu, jelaga, dan sulfur terlempar ke stratosfer, menyelimuti bumi dalam kegelapan total selama bertahun-tahun. Fotosintesis terhenti. Tanaman raksasa yang kita lihat tadi mati satu persatu, diikuti oleh para raksasa yang memakannya. Wajah bumi yang subur dan panas berubah menjadi dunia yang dingin, gelap, dan beracun. Mungkin kalian bertanya, jika kiamat itu begitu mengerikan, mengapa kita ada di sini sekarang? Jawabannya adalah karena kehancuran itulah yang memberi ruang bagi kehidupan baru. Tanpa asteroid tersebut, dinosaurus mungkin masih akan berkuasa, dan mamalia termasuk nenek moyang manusia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan yang paling penting bagi kita, tanpa peristiwa dramatis ini, lempeng-lempeng bumi tidak akan terdorong dengan cara yang sama. Pergeseran masif pasca asteroid inilah yang akhirnya menyatukan serpihan-serpihan daratan, mengangkat dasar laut Tethys ke permukaan, dan membentuk barisan pegunungan vulkanik yang kita kenal sebagai Kepulauan Indonesia. Mari kita kembali ke masa sekarang. Melihat wajah asli bumi 66 juta tahun lalu menyadarkan kita bahwa tanah tempat kita berdiri adalah sebuah anugerah dari bencana. Indonesia bukan sekedar titik di peta. Ia adalah monumen hidup dari perjalanan panjang bumi yang penuh dengan api, guncangan, dan kelahiran kembali. Kita berdiri di atas sejarah yang dibangun dari dasar samudra yang pernah dikuasai oleh naga-naga laut. Dunia akan terus berubah. Jutaan tahun dari sekarang, peta yang kita banggakan ini mungkin akan hilang lagi, berganti dengan rupa yang baru. Tapi untuk saat ini, mari kita hargai setiap jengkal tanah Nusantara, karena kita adalah saksi dari sejarah planet yang luar biasa ini. Terima kasih telah melakukan perjalanan waktu bersama Ensiklopedu. Jika video ini membuat kalian melihat dunia dengan cara yang berbeda, jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini. Sampai jumpa di penjelajahan waktu berikutnya.